Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahya Kusuma. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 29021501111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi typing tutor, mata kuliah typing tutor dengan materi yang berjudul mengetik dengan 10 jari. Nah, pengertian mengetik. Mengetik adalah sebuah proses di mana teks atau angka dimasukkan pada alat seperti mesin ketik, komputer, atau kalkulator dengan menekankan tombol pada papan ketik. Mengetik berbeda dengan cara memasukkan data yang lain seperti penunjuk data, komputer mouse, pena elektronik, dan pemasukan teks melalui pengenal suara. Pengertian mengetik 10 jari. Mengetik 10 jari adalah mengetik yang menggunakan 10 jari secara berirama yang bertujuan mengoptimalkan fungsi jari tangan. Teknik ini memiliki pengaturan untuk penempatan masing-masing jari agar semua jari dapat berfungsi dalam mengetik. Mengetik dengan teknik ini dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan pengetikan sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengetikan. Keuntungan teknik mengetik 10 jari. Yang pertama, mengetik menjadi lebih cepat. Yang kedua, lebih akurat dalam pengetikannya. Yang ketiga, pekerjaan dengan mengetik 10 jari lebih cepat tuntas. Yang keempat, pembagian kerja jari tangan lebih rata, sehingga dapat menghindari gangguan jari tangan. Yang kelima, meningkatkan profesionalitas kerja. Dan yang terakhir adalah tidak perlu lagi melihat keyboard dalam mengetik. Lalu selanjutnya ada pembagian penempatan jari tangan dalam mengetik 10 jari. Mengetik 10 jari untuk tugas tangan kiri diantaranya jari kelingking, ini untuk tombol kontrol, shift, caps lock, tab, koma atas, ALTZ, A, key, dan angka 1. Lalu ada jari manis untuk huruf X, S, W, dan angka 2. Lalu ada jari tengah untuk huruf C, D, E, dan angka 3. Lalu ada jari telunjuk untuk huruf V, F, R, angka 4, B, G, T, dan angka 5. Selanjutnya ada ibu jari untuk spacebar. Mengetik 10 jari untuk tugas tangan kanan diantaranya adalah ibu jari, itu untuk spacebar. Jari telunjuk ini untuk huruf N, huruf H, huruf Y, angka 6, huruf M, huruf J, huruf O, dan angka 7. Lalu ada jari tengah, ini untuk tanda koma, huruf K, I, dan angka 8. Lalu ada jari manis, ini untuk huruf L, O, dan angka 9. Selanjutnya ada kelingking, ini untuk garis miring, titik koma, huruf P, angka 0, lalu untuk shift,
Lalu untuk tanda petik atas, dalam kurung, minus, terus untuk enter, untuk tutup kurung, untuk sama dengan, garis miring, dan untuk backspace. Penggunaannya adalah posisi awal atau home key. Keempat jari kanan dan kiri berada pada keyboard, yaitu pada ASDF JKL. Ketika ingin mengetik tinggal tombol yang lain, kita mengarahkan jari ke atas atau ke bawah sesuai dengan tugasnya. Setelah itu kembali lagi kepada posisi awal atau home key. Nah, untuk melatih kemampuan mengetik 10 jari berirama ini, ada beberapa aplikasi web yang dapat digunakan, di antaranya itu aplikasi web latihan mengetik, ada Good Typing, ada 10 Fast Fingers, ada Typing Master, ada Mavis Beacon Teachings Typing. Selanjutnya adalah cara mudah latihan mengetik cepat. Untuk mengetik dengan 10 jari dengan cepat, maka posisi jari wajib bertumpu pada posisi berikut. Jari telunjuk tangan kiri harus siap pada tombol F pada keyboard. Jari tangan yang lainnya berderet ke kiri bertumpu pada satu-satu tombol keyboard. Detailnya, jari tengah ada di tombol D, jari manis ada di tombol S, dan jari kelingking ada di tombol A. Bisa dibayangkan ya teman-teman. Sedangkan jari telunjuk tangan kanan harus siap pada tombol J. Kemudian jari-jari tangan yang lain siap berderet pada huruf K dan huruf L. Dan jempol harus siap selalu pada tombol spasi. Untuk tombol-tombol yang lain menyesuaikan pada area jari. Dasarnya hanyalah di atas, yaitu telunjuk kiri pada F dan telunjuk kanan pada J. Lalu ada fungsi huruf tebal, miring, dan garis bawah. Berikut ini fungsi huruf tebal, miring, dan garis bawah berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, fungsi huruf miring atau italik ini adalah huruf yang letaknya miring. Berikut ini fungsi huruf miring menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dulu ini bernama EYD. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, majalah bahasa dan sastra. Bahasanya ini dan sastranya ini yang dimiringkan. Misalnya, buku Negara Kertagama. Nah, Negara Kertagamanya ini dimiringkan. Karangan Prapanca. Lalu ada surat kabar Pikiran Rakyat. Nah, Pikiran Rakyatnya ini dijadikan italik ya. Lalu yang kedua ada huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Contohnya, huruf pertama kata abad adalah A. Dia bukan menipu tetapi ditipu. Nah, itu terlihat ya jelas bagaimana huruf miringnya. Lalu yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostama. Nah, Carcinia mangostamanya itu bisa dimiringkan ya tulisannya. Lalu ada politik Davide et impera, pernah merajalela di negeri ini. Nah, politik kata Davide et imperanya ini bisa diitalikan atau dimiringkan hurufnya. Lalu selanjutnya ada fungsi huruf tebal. Huruf tebal atau bold adalah huruf yang dicetak tebal atau berat.
Huruf V. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Berikut ini fungsi huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab, serta judul dan subjudul dalam tulisan atau artikel. Lalu ada fungsi garis bawah. Garis bawah atau underline yaitu garis yang ditempatkan di bawah kata atau kalimat. Menurut KBBI, garis bawah yaitu garis yang dibuat di bawah tulisan, huruf, kata, kalimat, dan sebagainya untuk menyatakan bahwa kata, kalimat, dan sebagainya yang diberi garis itu penting. Nah, fungsi garis bawah tidak dijelaskan secara khusus dalam PUIBE, namun ada dalam keterangan fungsi huruf tebal dan huruf miring. Contohnya ya, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik atau bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Dengan demikian, fungsi garis bawah sudah diganti dengan penggunaan huruf tebal dan penggunaan huruf miring, dan hanya berlaku dalam tulisan tangan atau mesin tik. Lalu selanjutnya kita masuk software untuk belajar mengetik 10 jari. Yang pertama ada Rapid Typing Tutor. Nah, aplikasi ini mempunyai beberapa kelebihan seperti interface yang penuh warna atau colorful yang membuat kita happy menggunakan aplikasi ini. Karena aplikasi ini mempunyai interface yang menarik dengan nuansa akuarium, maka akan memancing kita untuk mengetik cepat dalam beberapa game atau level dalam aplikasi ini. Lalu yang kedua ada Mixtape Lite. Aplikasi ini tampak seperti profesional aplikasi untuk meningkatkan kecepatan mengetik kita. Aplikasi ini menampilkan kemajuan kecepatan mengetik kita dalam sebuah grafik. Mixtape Lite menyediakan statistik yang bagus, atau seperti aplikasi ini akan memberitahu kita tangan mana yang lebih baik dan tangan mana yang sering membuat kesalahan, sehingga kemampuan mengetik kita akan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada Stamina Typing Tutor. Aplikasi ini memberikan kita sebuah pelajaran atau lisan yang bisa kita praktikkan secara langsung. Kita juga bisa mengedit tulisan ini. Aplikasi ini menampilkan kemajuan kita dalam bentuk grafik. Kelebihan aplikasi ini yaitu adanya built-in MP3 player sehingga membuat kita terhibur saat mengetik. Nah, itu adalah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.